Bagaimana kabar hari ini anak-anak sekalian? Baik, Bu. Wah, kurang semangat. Ibu ulang ya. Kalau ibu bertanya apa kabar anak-anak sekalian, kalian wajib menjawab alhamdulillah luar biasa. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semangat sekali. Baik, sebelum ibu mulai pelajaran pada hari ini, ibu absen dulu ya. Adakah di antara kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir ya. Kita memulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar jenis-jenis kampu. Namun, sebelum itu, apakah masih ada di antara anak-anak sekalian yang ingat materi apa yang dipelajari minggu lalu? Saya, Ibu. Baik, Marwah, silakan. Baik, yang kita pelajari di minggu lalu itu ada macam-macam setikan, setikan lurus, setikan bergelombang, setikan zigzag, setikan segi empat, dan setikan melingkar. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Nah, benar sekali, pada materi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi macam-macam setikan. Nah, kali ini ada hubungannya dengan setikan, yaitu yang kita pakai setikan lurus. Baik, kali ini kita akan mempelajari kampu beserta macam-macam kampu. Adapun kompetensi dasar kita kali ini yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian kampu dan berbagai macam jenis kampu serta fungsi penerapan macam-macam kampu pada busana serta cara membuatnya. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Bisakah kalian menjahit jika tidak ada sisa kain di pinggirannya? Jadi kalian menjahit pas di ujung pinggir kain saja. Tidak, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi setiap kita menjahit pasti ada kain tersisa dari batas jahitan dengan ukuran tertentu. Nah, kain yang lebih itu dinamakan kampu. Baik, adakah dari anak-anak sekalian yang bisa menjelaskan kembali apa itu kampu? Baik, saya, Ibu. Ya, Tasya, silahkan. Baik, jadi kampu adalah bagian bahan kain yang tersisa di luar garis jahitan. Kampu itu berfungsi juga untuk menggabungkan dua potong kain yang dijahit sesuai garis pada pola busana atau baju. Mungkin itu jawaban saya, Ibu. Terima kasih. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam kampu. Yang pertama ada kampu buka. Kampu buka ini yaitu kampu yang sambungannya terbuka atau dibuka. Kemudian cara penyelesaian kampu ini dikerim dan diobras. Untuk yang kedua yaitu kampu pipi. Kampu pipi ini biasa digunakan untuk pakaian bayi, pakaian pria, dan pakaian khusus wanita. Yang ketiga yaitu kampu sarung. Kampu sarung yaitu jenis kampu pakaian yang tampak dari kedua sisinya, yang biasa digunakan untuk menjahit sarung. Nah, sekarang coba kalian perhatikan macam-macam kampu pada contoh yang telah Ibu berikan atau Ibu bagikan. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian bagi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Baik, jadi satu kelompok akan memilih 2 kampu dan mengidentifikasi kampu tersebut.
apa fungsi kampu tersebut, cara membuatnya, dan penerapan kampu tersebut pada busana. Silahkan kalian cari informasi dari buku paket yang ada di depan dan kalian cari di internet terkait macam-macam kampu. Setelah informasi terkumpul, silahkan tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Baik, Bu. Baik, jika ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Saya, Bu. Iya, silakan Erna. Baik, Bu, untuk pengerjaan tugasnya di lembar kerja pakai kertas HPS atau folio. Baik, untuk lembar kerja yang digunakan, kita pakai saja kertas HPS. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan tugas. Masih ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik, terima kasih. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah selesai, sekarang saatnya kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai kampu buka penyelesaian kelim dan kampu buka penyelesaian obras. Dan inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, pada kampu penyelesaian obras kita menjahit lebih kain yang telah ditentukan berapa besarannya. Lalu kita buka kedua kain yang kita jahit dan diobras kedua tiras kainnya. Setelah semuanya diobras, lalu kita setrika agar tampak lebih rapi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Erna untuk menjelaskan penyelesaian kampu yang kedua. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kampu yang kedua, yaitu kampu kelim. Yang kedua, kampu buka penyelesaian kelim. Di sini cara membuatnya hampir sama dengan membuat kampu buka penyelesaian obras, namun kedua tiras atau tepi kainnya kita lipat lalu kita jahit sekecil mungkin agar tirasnya tidak kelihatan, kemudian kita setrika. Penggunaan kampu buka untuk menyambungkan atau menjahit bagian bahu, sisi badan, sisi rok, sisi lengan, sisi jas, sisi mantel, sisi celana, dan belakang celana. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kami. Apakah saudari-saudari ada yang akan menanggapi? Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang saatnya Ibu memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Apakah ada di antara kelompok 2 yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Baiklah, saya persilakan kepada Saudari Nafita. Saya ingin bertanya, apakah kampu buka tersebut bisa digunakan pada penyelesaian kampu lengan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Novi mengenai apakah kampu buka dapat digunakan untuk menyelesaikan lingkar kerlengan. Baik, di sini saya mengatakan bisa karena kita akan menyatukan kedua kain dan kita akan menjahit tiras kainnya sehingga lengan dan badan itu akan tersambung sehingga menjadi busana yang utuh. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai kampu buka dengan penyelesaian kelim dan obras. Sekarang saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan diskusinya mengenai kampu pipi dan kampu sarung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kampu pipi dan kampu sarung. Pertama, saya akan menjelaskan
tentang kampu pipi. Kampu sarung adalah kampu yang tampak dari kedua sisinya. Motif bahan sarung biasanya berbentuk kotak-kotak, bergaris dan polos. Motif kotak-kotak ini bila disatukan harus bertemu satu dan lainnya. Dengan menerapkan kampu sarung, maka cara menjahit akan lebih tepat. Langkah kerja kampu sarung yaitu gunting bahan sesuai bentuk pola sebanyak 2 lembar. Perhatikan untuk lebar kampu sarung sebesar 1 cm dan satukan potongan bahan baik dengan memperhatikan bahan baik kain berhadapan dengan bagian bahan buruk. Lipat tepi kampu di bagian atas sebesar 1 cm menjadi 0,5 cm. Lalu jahit tepi lipatan kampu dengan mesin. Lipat kembali tepi kampu bagian bawah menjadi sebesar 0,5 cm. Lalu jahit tepikan lipatan kampu dengan mesin. Baik, itulah pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan kampu pipi. Jadi kampu pipi yaitu kampu yang mempunyai bekas jahitan pada satu sisi sebanyak 2 setikan dan sisi yang sebelahnya 1 setikan. Dinamakan kampu pipi karena berbentuk pipit. Ciri kampu pipi yaitu terdapat 2 jahitan masing-masing 2 lembar potongan kain tepat pada garis pola, lalu lipatkan tepi kampu selebar 0,5 cm, lalu setik atau dijahit tepi kampu. Satukan potongan bahan dengan memperhatikan bagian baik dan saling berhadapan. Jahit kain tepat 1 cm dari tepi kain. Kampu dipipihkan satu arah pada bagian baik kain. Kampu bagian bawah digunting atau ditipiskan sampai kira-kira 3 mm dan dilipat kampu bagian atas sebesar 0,5 cm. Jadi inilah hasil pembuatan kampu kami, yaitu ini kampu sarung Dan ini adalah kampu pipi. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai kampu pipi dan kampu sarung. Apakah kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, Baik, saya persilakan kepada Saudari Erna. saya ingin bertanya mengenai kampu pipi dan kampu sarung. Saya lihat di contohnya kampu pipi dan kampu sarung kelihatannya hampir mirip. Saya ingin tahu apa perbedaan dari kampu pipi dan kampu sarung itu. Boleh dijelaskan? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Erna. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Erna. Jadi kedua kampu ini terlihat sama, tapi cara penjelasannya itu berbeda. Terlihat bahwa dalam satu sisi ini hanya terlihat 1 setikan dan dah. Sedangkan pada kampu sarung terlihat 2 setikan. Jika dibalik lagi pada kampu pipi terlihat sama, kampu sarung antara kampu pipi terlihat 2 setikan. Tapi pada sisi lainnya itu berbeda. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah anak-anak, bagus sekali ya setiap kelompok sudah menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Sekarang Ibu simpulkan, kalian sudah memahami apa itu kampu dan bagaimana pengaplikasiannya. Jadi, Ibu akan menjelaskan kembali bahwa kampu itu adalah bagian bahan kain yang tersisa di luar batas garis jahitan. Kampu ini berfungsi untuk menggabungkan dua potong bahan kain yang dijahit sesuai garis pola pada busana. Pengaplikasiannya pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan busana tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami materi tentang kampu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.